Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, ya, dengan sebuah harapan tentunya, ya. Insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita berterima kasih karena via sholawat itulah, sekali lagi aku sampaikan terima kasih kita dapat mengikuti kajian dengan eksis, ya, sehingga terus paling tidak hingga detik ini, ya, dengan setia hadir, ya, ke ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke. Selanjutnya aku tidak bisa, ya, mengatakan yang gimana gitu, ya, yang secara nuansanya yuridis gitu, ya, karena ya yang namanya dunia virtual seperti itu, orang bisa saja ambil, perlindungannya sangat lemah kecuali untuk konten-konten tertentu. Setelah aku tanya itu konten lagu terus landscape itu dilindungi, ya, apa tuh istilahnya tuh, copyright, ya. Nah, sekali lagi aku hanya bisanya menghimbau, ya. Aku awali dengan ucapan terima kasih untuk saudara terkasihku, viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara dan di dalam negeri, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, ya. Tetaplah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Nah, ini dia. Bagi yang berkenan silahkan saja, silahkan di-share, tapi linknya, ya, jangan dipotong-potong langsung diunggah ulang setelah diawali dengan mendownloadnya atau mengunduhnya. Dan setelah dicek sama Graito kemarin berdasarkan laporan dari YouTube, waduh, bukan main. Dan semua itu 100% di download, ya. 100% di download. Yang 10% itu hanya berapa video. Dan ternyata itu sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu. Ya, aku tahu itu sebatas kadang-kadang ada teman yang itu biasanya masih di Margono itu kasih info, ya, lewat WA, ya. Dan biasanya aku juga tahu nggak sengaja lihat-lihat Facebook, lihat YouTube dia tampil gitu. Kalau videoku sudah sudah melanglang buana, nggak tahu video tak bertuan, ya, karena batuannya main selonong boy aja nggak minta izin, ya. Maka dari itu aku himbau janganlah, ya, jangan. Silakan, aku nggak pernah menghalangi, mungkin kalian mau mengambil sebuah bagian dalam dakwah, tapi jangan begitu caranya, ya. Silakan saja linknya di share, oke. Nggak bosan-bosannya aku ingatkan, ya, bisa gua hanya mengingatkan, ya, secara yuridis juga tidak punya kekuatan. Dan kalau sudah kita lepas di YouTube kan orang bisa saja dia unduh, kecuali yang copyright tadi itu yang dikatakan itu. Oke, selanjutnya terima kasih dari kalian semua. Aku nggak bisa sebut satu-satu namanya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan, ya, dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Suasananya sedikit santai, ya, maka setelah sekian waktu berlalu kita mengoptimalkan segala rasionalitas kita, ini gilirannya kita santai-santai. Maka aku akan ya sekedar resensi lah, ya. Resensi itu apa, ya? Peninjauan atau gimana tepatnya itu, ya. Resensi buku gitu, ya. Resensi buku itu biasanya dulu waktu aku masih tahun 70-an lah, ya, mau ke 80-an itu, aku dulu kan paling suka, dulu ada majalah bagus, majalahnya kecil juga, ya,
nggak umum, majalahnya kecil, jadi di saku bisa. Sama ini gedean ini, ya, itu namanya Intisari, tapi subhanallah, kita seperti kuliah, dan itu memang harus bukis. Kalau orang hanya semangat bacanya hanya hohihe aja nggak suka baca Intisari, ya. Nah itu ada resensi buku, jadi buku-buku yang bagus itu dia resensi itu. Dan kali ini aku menggunakan istilah ya resensi buku Bible menjanjikan Islam. Karena apa? Karena nanti aku mau kirim ini 2 buku kepada saudara kita yang ada di mana ini? Bogor ya, Bogor, Bojonggede, Bogor ya ini. Alhamdulillah sudah jadi kemarin. Tapi ini bukan dicetak loh ya, di kopi. Tapi insya Allah kopinya sangat bagus kan? Ya, meskipun di kopi masih bagus. Karena aku minta, sudah tuh, artinya nggak buram, ya sangat bagus. Dan aku ngobrol kemarin, kalau aku masih punya filenya, Mbak, yang tukang kopi yang aku ajak ngobrol, bisa nggak misalkan dari file itu di print jadi nggak di copy? Kata mbaknya sih yang di sini kan banyak apa namanya fotokopi begini karena di Malang ini kan tempatnya orang menuntut ilmu ya. Dia bilang, oh bisa Pak, bisa gitu. Jadi mungkin lain kali nggak di copy ya, karena bagaimana ya kopi bagus sih seperti ini, cuman kan lebih bagus kalau di print ulang gitu ya, nanti dicetak seperti ini. Oke. Di sini juga bukunya ini ada ya katakanlah introduction-nya bahwa buku ini dulu pernah dibedah. Nah, ini ya. Pernah dibedah. Nah, yang bedahnya itu orang-orang yang punya otoritas, bukan yang sembarang orang bedah bukuku yang untuk apa. Ya, untuk apa. Oke. Buku ini begini. Tajuknya itu Bible menjanjikan Islam, benang merah agama samawi. Begitu ya. Nanti di sini dijelaskan tentang abrogasi. Ya, di sini. Sarinya sih sama dengan apa yang sedang kita kaji di kajian utama kita, adakah engkau kan nabi yang akan datang. Sarinya itu di sana sebetulnya. Sama. Cuman di kajian kita itu lebih detail ya. Cuman starting point-nya masuknya sama dari kitab Yohanes yang awal. Ya. Yang di sana dijanjikan ada Mesias, ada Elia dan nabi yang akan datang. Jadi starting point-nya sama. Cuman uraiannya tentu di kajian utama kita lebih detail ya. Karena ini disajikan dengan bahasa yang sangat sederhana dan apa namanya itu? Diusahakan segampang mungkin orang baca ngerti gitu loh ya. Nggak terlalu jelimet kampus minded, nanti orang bacanya jidatnya berkenit nanti ini. Ya. Jadi ini bukunya ya. Yang akan bermuara, nanti muara dari buku ini itu ke hadisnya Abu Ya'la. Ya, hadisnya Abu Ya'la. Makanya kalau ada orang bilang Gus Peti ingkar sunnah, itu orang itu belum kenal Gus Peti secara utuh gitu. Jadi gini ceritanya, kita keluar sebentar. Malam Ahad kemarin kan, aku sebetulnya itu di grup, aku diskusinya sama teman. Tiba-tiba si Dokter Andes ini nimbrung gitu loh. Aku bilang sama teman, enak-enakan kami diskusi, tapi di grup gitu ya. Aku bilang bahwa Al-Quran itu tidak menginformasikan tentang siksa kubur. Aku bilang begitu. Jadi siksa kubur itu kalau mau didiskusikan itu adanya di hadis. Nah, nanti terserah kalian sendiri apakah hadis itu diterima atau ditolak, karena hadis itu kan 200-an lah, 200-300-an tahun kemudian baru ditulis, jadi dia relatif. Sama dengan tentang Mi'raj, Al-Quran tidak menjelaskan, yang dijelaskan tentang Isra dalam tanda kutip ya. Mi'rajnya enggak. Mi'rajnya itu nanti penjelasannya itu ada di hadis ya. Dan kedua hal ini kan sama-sama hal yang gaib, artinya tidak empiris gitu loh. Siksa kubur itu juga tidak empiris, dia gaib.
Karena yang mati juga nggak pernah bangun kembali dan kita nggak bisa tanya. Kalau dia bisa hadir lagi bersama kita kan kita bisa tanya ada nggak siksa kubur itu gitu ya. Dan hal-hal yang gaib itu sudah diingatkan dalam Al-Quran. Itu Allah lah yang maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Jadi yang aku mau sampaikan ke teman diskusiku itu, kalau mau berbicara tentang yang gaib itu harusnya disandarkan ke Al-Quran. Kalau ke hadis nanti ya tentang bagaimana kita bersikap terhadap hadis itu relatif, aku bilang begitu. Dan Al-Quran tidak menjelaskan tentang adanya siksa kubur gitu. Enak, kami diskusinya enak gitu. Aku belum menentukan sikap aku menerima atau tidak tentang siksa kubur. Aku hanya ngomong Al-Quran itu tidak menginformasikan siksa kubur gitu. Malah sebaliknya ada isyarat yang kita ambil dari Al-Quran menjelaskan siksa kubur itu tidak ada. Cuman untuk membahas ini kan kita harus tahu apa itu kiamah. Sedangkan kiamah sendiri sudah dipahami keliru dan kita sudah pernah bahas. Seharusnya sa'ah tapi disebut kiamah kan jadi kacau gitu. Awalnya begitu. Tiba-tiba si dokter Andos ini masuk nimbrung dan aku langsung distempel ingkar sunnah. Dia mengajukan beberapa ayat Al-Quran dari beberapa surat. Aku bilang, Anda itu dari mana bisa mengatakan? Padahal ayat ini kan kita bisa lihat lokus, lokal, tempat. Ayat ini tidak menginformasikan tempatnya itu di dalam kubur. Aduh. Ya, jadi terlalu gegabah kalau bilang Gus Bekti itu ingkar sunnah. Bahkan aku bilang, aku ini sholat, bagaimana aku mau ingkar sunnah kalau aku ini sholat? Kan sholat itu kan perintah doang di Al-Quran. Teknisnya kan ada di sunnah Kanjeng Nabi, terus kamu bilang aku ingkar sunnah. Kalau aku ingkar sunnah, bagaimana aku bisa sholat? Oke ya, itu sekilas ngobrolan malam Ahad yang lalu aja. Nah, intinya sebetulnya seperti yang tadi itu. Ini nanti bermuara di hadisnya Abu Ya'la. Ya, jadi kalau orang yang tahu aku nggak mungkin dia akan mengatakan bahwa Gus Bekti itu ingkar sunnah. Itu kan stempel yang nggak mengenakan gitu ya. Nanti kalau ada orang yang nggak tahu terus dia percaya kan jadi berabe nanti, bisa menjadi fitnah. Hadisnya Abu Ya'la itu kan bermuara kepada Kanjeng Nabi. Jadi di buku ini mulai aku ceritakan entry point-nya masuknya dari Yohanes yang awal itu ya, kitab perjanjian barunya Yohanes ya, sampai akhirnya dijelaskan di sini tentang siapa itu Elia, siapa itu Mesias, siapa itu nabi yang akan datang. Ya. Jadi bagi aku itu, ini teman-teman Kristen tentunya nggak terima ya wajar saja gitu. Tapi kita kan diskusi, nggak terima ya nggak apa-apa gitu ya. Amanat agung itu bukan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan itu. Ya, bukan pewartaan Injil ya. Terus ditutup dengan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan itu. Bagi aku amanat agung itu adalah kita harus mengikuti seperti apa yang dipesankan Yesus tentang seorang penolong yang lain, yang aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Di sana sebetulnya amanat agungnya. Bukan sampaikanlah Injil kepada segala bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan itu. Dan itu kan pernah kita gagas juga, disisipkan kemudian ayat itu. Ya. Nah, terus hadisnya Abu Ya'la itu bermuara begini. Seandainya Musa masih hidup, dia harus ikut terhadap syariah yang aku bawa. Gitu loh. Ya. Jadi itu terabrogasi semua. Dinullah itu dimulai dari milata Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Aku ulangi lagi hadisnya Abu Ya'la. Seandainya Musa masih hidup, dia harus mengikuti syariah yang aku bawa. Kan sudah clear. Bermuaranya itu ke Kanjeng Nabi Muhammad, ke Islam. Hulunya itu dari mulai dulu ya, milata Abraham,
Yahudi, Nasrani, Islam. Ini semua di Numlog gitu. Jadi intinya di situ buku ini ya. Dan alhamdulillah buku ini ya telah, sebetulnya aku juga di luar dugaan, aku enggak tahu kalau dia enggak kasihkan informasi. Cuman aku lupa informasinya itu lewat Zoom ketika kami sama-sama diundang atau lewat Facebook, aku lupa. Namanya Mas ini. Dia seorang sepertinya mualaf ya. Sepertinya ya, nanti kalau keliru mungkin Mas Alinya bisa konfirmasi ke aku. Asalnya sih dari, kalau nggak Pekanbaru, Riau, tapi sekarang menetap di Kalimantan Timur ya. Dan beliaunya mualaf, sepertinya mualaf ya. Dan alhamdulillah dia mualaf yang telah memualafkan. Ini kalau di anunya begini namanya, Mas Ali aja ini. Nampak tuh? Oke. Jadi gini, aku juga nggak tahu ya. Ingatku ketika kita podcast, dia mengatakan bahwa dia telah memualafkan seseorang ya lewat buku ini. Tapi yang dia tunjukkan di video itu bukan ini. Ini yang warna begini. Ya, yang warna begini. Ini kan ada limited edition. Ini warnanya begini. Yang dia punya yang warna ini. Cuman aku juga nggak tahu dia punya dari mana. Itu yang aku nggak tahu. Mungkin dari, kan gini. Kami kan Arimatea itu kan namanya organisasi kan itu banyak anggotanya ya. Salah satunya aku, dan kita kan sering diundang untuk ngisi kajian-kajian kristologi itu. Boleh jadi dia dapat dari teman Arimatea yang sedang ngisi kajian, karena biasanya bawa buku ini ya. Kalau dari aku enggak, makanya aku kaget loh kok dia bisa punya ya. Cuman yang dia punya warna ini, bukan yang warna ini. Ya, karena ini dicetak. Yang ini untuk disimpan ya. Sedangkan untuk yang seharian, untuk yang dibaca dicetak yang seperti ini. Ini biasa ya, covernya biasa. Nah, cover biasa. Ini kalau kita mau belajar pakai yang ini. Ini kalau mau dicoret-coret, mau dikusam-kusam, tidak ada masalah. Ya, nih ya. Tapi kalau kita simpan untuk biasanya untuk cenderamata yang seperti ini. Nah, ini yang ini. Ya, yang Mas Ali punya itu yang ini. Warnanya ini ditunjukkan di videonya ini. Jadi dia telah mensyahadatkan orang sudah bermualaf lewat buku ini. Buku ini memang sederhana, ya bahasanya itu kan aku sudah bilang sederhana banget gitu, simple, nggak kampus minded. Kalau kampus minded nanti orang bacanya pusing, ya. Ini dan itu secara sebetulnya nggak sengaja sih ya aku nulis buku ini. Tapi hampir punya cerita yang sama dengan buku ini. Ini subhanallah nih buku ini. Ini judulnya Dialog Masalah Ketuhanan Yesus dan Bible. Ini nggak tahu ini edisi yang keberapa. Karena ada edisi yang begini juga. Jadi aku punya 2 buku yang edisinya beda. Ini yang begini. Tapi isinya sama. Ya. Ini yang begini. Ya. Yang aku baca pertama kali waktu aku masih kuliah, karena ini buku lama ini, ya. Itu covernya warnanya kuning. Kuning seperti ini. Kuning seperti ini. Nah, ini sekarang sudah naik cetak berapa kali ini. Subhanallah buku ini, karena apa? Aku dijelaskan oleh almarhum Haji Heri, sesepuh Arimatea Samarinda, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dia sudah memualafkan berapa orang lewat buku. Lewat buku. Jadi Haji Hari itu pintar. Karena dia tidak bisa kristologi, maka dia dakwah pakai cara yang lain. Caranya dia, kalau dia kan pensiunan ya, dulu camat ya. Kalau ada duit itu dia beli buku. Ini. Terus dia cari siapa kira-kira yang bisa didekati, teman-teman yang belum bersahadat, dibagikan. Ya, dibagikan. Dan kalau dia nggak punya duit, dia minta kepada para agnia ya, teman-temannya. Dia kan koleganya banyak ya, orang-orang yang berduit, untuk tolong saya beliin buku ini berapa, 20
eksemplar atau berapa gitu, nanti dia yang bagikan. Dan alhamdulillah dia bilang istilahnya begini, saya Mas Koco tembak 1 kena 4 gitu. Dia istilahnya begitu, saya masih ingat. Ya Allah, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Dalam usia kepala 7 itu semangat dakwahnya subhanallah. Dia Arimatea Samarinda Haji, dan sama aku sayang banget. Ya. Sudah seumuran dengan dia, beda berapa hari gitu kelahirannya sama Bapak Presiden kita siapa? Aduh kok error aku. Siapa tuh presiden kita yang lalu? SBY. Sama SBY satu, aku kalau error gitu kadang-kadang ingat mau ngomong sulit. Sama SBY selisih berapa hari lahirnya gitu ya. Jadi seumuran mereka. Dan buku ini yang dia bilang tembak 1 kena 4, dia kasih buku itu ya, karena dia juga tinggal di Kalimantan di Samarinda. Dia kan sepuh Arimatea Samarinda ya. Dikasih satu gitu, yang balik bersahadat bisa 2 orang 4 orang. Satu buku. Jadi mereka baca bareng-bareng. Jadi istilahnya dia, saya Mas Koco tembak 1 kena 4. Maksudnya dikasih satu buku yang bersahadat 4 gitu. Dan dia bilang enaknya diskusi dengan membagi buku orang tidak tersinggung gitu. Dia bilang saya kan bagi buku supaya dibaca. Kalau dia terima ya monggo, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi memang ketersinggungannya jadi bisa dinihilkan ya daripada ketemu langsung gitu. Memang buku ini sangat sederhana. Buku ini adalah hasil dialog dari Kiai Bahauddin Mudore dari Sumeneb. Namanya panggilannya itu Yai Baha. Dan aku waktu diundang isi kajian ke Sumeneb sempat bermain ke rumah beliau yang sekarang sepi ya, karena anak-anaknya sudah rumah sendiri-sendiri semua ya. Dan beliaunya ini jago main biola dan main piano. Almarhum Yai Bahauddin Mudori ini dari Sumeneb, Madura. Mungkin ini bisa kristolog tertua kita ya. Dan dia mempunyai kemampuan supranatural, metafisik. Yang aku bilang beliau itu tidak seperti aku, tidak seperti almarhum Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Kalau kami natural lewat belajar, kalau beliaunya enggak. Ya. Dan di sini kan ada petugas dari PN Garam dari mana gitu, dari luar Madura, yang itu Katolik ya. Terus dimediasi oleh Pak Sarkam untuk ketemu dengan Yai Bahauddin Mudore, terjadilah dialog mereka dan akhirnya Mas Antonius siapa ya, Antonius Widuri atau siapa begitu, akhirnya bersahadat satu keluarga dan dialog mereka dibukukan. Dulunya belum seperti sekarang ya, masih direkam pakai tip, itu pakai kaset. Nggak tahu milenial sekarang tahu nggak, kasetnya tuh segi 4 begini. Kadang-kadang kalau bulat itu ya sudah rusak dia ya. Nah ini yang dibukukan seperti ini. Ini ya begitu, ini sederhana banget bahasanya. Dan ini sudah mengsahadatkan orang banyak ini buku ini. Ya. Itu resensinya dan insya Allah nanti aku kirimkan. Ini sudah aku siapkan. Nih. Ya. Dan aku memilih JNE. Aku himbau untuk saudara-saudaraku kalau kirim pakai JNE karena itu yang punya saudara mualaf kita dan dia sedang mewujudkan untuk membangun sekian masjid ya. Dari saudara Tionghoa kita ya. Oke, jadi nanti 2 ini. Yang ini ya. Kita kirim ke Bogor. Alhamdulillah bagus untuk cenderamata. Kan ini yang garapnya ini tempat mahasiswa garap disertasi, skripsi itu. Ya. Oke. Itu dulu bincang-bincang kita di duha ini. Ada pesan yang aku sampaikan dan aku sangat setuju sekali. Cuman aku nggak bisa mendownload videonya ya. Itu disampaikan oleh Mas Egy Sujana. Mas Egy Sujana itu awal Arimatea berdiri ya, advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual itu ya. Beliaunya termasuk sebagai pengurus pusat kita. Dulu kan pusatnya Jakarta, kalau sekarang enggak. Malang sudah selesai, sekarang ke Jogja. Ya.
Dan diskusi pertama yang kita gelar itu kan keabsolutan Tuhan, bisa banyak di videonya di YouTube ada itu ya. Itu Mas Egi yang sama Dr. Roland Octavianus itu punya gawenya Arimatea Malang pertama untuk menggelar diskusi lintas iman di Unibro kita bikin ya. Jadi Mas Egi itu termasuk generasi awal ya di Arimatea ini ya, termasuk sesepuh kita. Dan kemarin aku lihat salah satu videonya, sepertinya dia itu sedang ngisi kajian di masjid. Apa masjid itu? Masjid di tempat dia yang ada di Gunung Putri atau apa? Karena kita pernah adakan acara juga di Gunung Putri Bogor ya. Ikut Bogor apa? Iya, ikut Bogor Gunung Putri itu ya. Aku masih, ini sepertinya masjidnya sama ini gitu. Sesuatu yang menjadi keprihatinan Mas Egi juga keprihatinanku seperti yang aku sampaikan ke kalian. Ya. Bangsa Indonesia itu minat bacanya termasuk yang paling buruk di dunia. Ya Allah. Paling buruk. Itu disampaikan Mas Egi. Terus bagaimana kita akan tumbuh dan berkembang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain kalau bacanya aja males. Sekali rajin baca WA lagi. Aduh. Ya nggak apa-apa sih, WA juga perlu sesuai dengan kebutuhan jam. Cuman kan baca pengetahuan yang itu buku, itu kan menjadi urgen. Apalagi kita sebagai orang Islam, pertama kali disampaikan itu apa? Ikro, baca. Tapi kita nggak mau baca. Dan aku sudah bilang, ya justru semangat baca kita itu kalau diadu sama Jepang terus bumi langit. Jepang itu punya Android, kemana-mana bawa, tapi dia kemana-mana di sakunya itu bawa buku. Maka buku-buku saku di Jepang itu laris karena simple, nggak harus bawa tas, ya. Mereka di kereta api, di tempat-tempat nunggu apa, misalkan ke bank sambil nunggu, itu baca buku. Kalau kita juga baca, tapi baca WA. Aduh, ya aku nggak bisa berperan banyak, setidaknya aku terbatas pada viewer-viewer terkasihku kalian semuanya. Ayolah ya. Nabi kita sudah menjelaskan ikro, terus kita nggak mau baca itu gimana? Gitu ya. Sebagai contoh tadi ini ya, aku mau kirim buku ke saudara kita yang merequest, yaitu daerah Bogor, Bojonggede ya. Intinya begitu tadi, supaya meningkatkan ada trigger kita untuk mau baca buku. Karena pengetahuan itu lewat informasi, salah satunya baca buku, bukan baca WA. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga berbahagia di masa-masa kebersamaan dengan keluarga ya. Kalau yang sudah tua seperti sesepuh kita Bapak Ikhwan yang ada di Tangerang ya, Ilham Tamim mungkin bersama cucu-cucu tercinta ya. Yang masih muda-muda ya bersama suami, istri dan anak-anaknya dan keluarga mungkin ya. Salam untuk kalian semuanya, salam Isra. Ayolah ya, mulai dari mana? Dari dalam rumah kita sendiri. Kita bikin suasana ikro, semangat membaca ya, suka membaca, gemar membaca buku ya. Oke. Semoga kita mendapatkan keberkahan ya, keberuntungan ya. Kalau bahasa populernya keberuntungan, sebetulnya keberkahan, barokah ya. Berupa rezeki yang halal, yang buahnya kan gitu mintanya ya, dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra dari aku, semoga resensi yang sangat ringan-ringan sekali ini bisa menyadarkan kita bersama ya, supaya kita umat Islam secara khusus dan secara umum bangsa kita tidak lagi terpuruk menjadi urutan yang memprihatinkan tentang kemauannya membaca ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.